Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang disintegrasi bangsa. Sebelumnya, perkenalkan saya Yuni Kurniasari, NIM 1928029 sebagai moderator. Adapun anggota kelompok 1 yaitu 1. Aulia Adini Azahra, 2. Kresida Kristi, 3. Radisya Ihsan, 4. Devi Anggita Purnamasari, 5. Nopan Saputra, 6. Siti Rahma, 7. Azal Azahra, 8. Karisvania Dara Saputri, 9. Karunisa Baby Ivana, 10. Mary Nur Fadila, 11. Muhammad Meiko Cahya, 12. Muhammad Fakih Ali Hisham, 13. Farah Naila, 14. Haris Taufisdi, 15. Saya sendiri, 16. Zahra Nabila, 17. Alfira Sudirman, 18. Agus Priawan, 19. Melisya Saleh, 20. Anissa Raja Siguguk. Selanjutnya, topik yang akan kita bahas yang pertama, pengertian disintegrasi bangsa yang akan dijelaskan oleh Ananda Melisa. Saya akan menjelaskan, mohon maaf sebelumnya sepertinya Melisa terkendala jaringan. Saya akan menjelaskan tentang pengertian desintegrasi bangsa. Next. Pengertian desintegrasi bangsa. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, KBBI, desintegrasi adalah keadaan tidak bersatu padu, keadaan terpecah belah, hilangnya keutuhan atau persatuan, perpecahan. Desintegrasi bangsa sendiri adalah suatu keadaan ketika suatu bangsa atau negara mengalami perpecahan. Desintegrasi bangsa juga dapat didefinisikan sebagai keadaan atau kondisi ketika persatuan bangsa sudah hilang sehingga mengakibatkan bangsa tersebut terpecah belah atau tidak bersatu padu lagi, baik dalam pendapat atau hal lainnya. Lalu ada pun penyebab disintegrasi bangsa, yaitu yang pertama kurangnya penghargaan terhadap kemajemukan yang bersifat heterogen, terus kurangnya toleransi antar golongan, kurangnya kesadaran diri masyarakat Indonesia, adanya ketidakpuasan terhadap ketimpangan hasil-hasil pembangunan, dan tidak memiliki persamaan pandangan dari anggota masyarakat tentang tujuan semula dijadikan pedoman oleh setiap anggota. Yang keenam, ada perilaku setiap warga masyarakat lebih cenderung melawan atau melanggar nilai dan norma yang sudah disepakati bersama. Kemudian ada sering kali terjadi pertentangan antara norma yang ada di dalam masyarakat. Kemudian ada nilai dan norma yang ada di masyarakat tidak lagi berfungsi dengan baik serta maksimal sebagaimana mestinya. Selanjutnya ada tidak adanya komitmen serta konsistensi bersama pada pelaksanaan sanksi untuk mereka yang melanggar norma yang ada di masyarakat. Dan yang terakhir, sering terjadi proses sosial di masyarakat yang sifatnya disosiatif, contohnya persaingan tidak sehat, saling hasut, saling fitnah, pertentangan antar individu ataupun kelompok, dan seterusnya. Adapun contoh disintegrasi nasional yang terjadi ketika masa-masa awal kemerdekaan Indonesia antara lain, yang pertama terbentuknya PRRI dan Permesta. PRRI merupakan sebuah singkatan dari Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia. Pemberontakan ini terjadi akibat Angkatan Darat di Sulawesi dan Sumatera merasa tidak diperlakukan dengan adil dibandingkan tentara di Jawa yang lebih sejahtera. Pemberontakan ini mendapat dukungan rakyat yang kemudian bernama Permesta atau Perjuangan Rakyat Semesta. Next. Yang kedua ada pemberontakan Andi Agih. Pemberontakan ini terjadi pada bulan Maret sampai April 1950 di Makassar, Sulawesi Selatan. Andi Agih merupakan mantan pasukan KNIL atau Tentara Hindia Belanda. Ia bersama pasukannya melakukan pemberontakan karena merasa tidak senang dengan kedatangan APRIS.
Selain itu, Andi Aziz juga berusaha untuk mempertahankan negara Indonesia Timur atau NIT. Pemberontakan Andi Aziz ditaklukkan oleh pasukan militer Indonesia yang dipimpin oleh Kolonel A.E. Kawilarang. Selanjutnya yaitu ada Republik Maluku Selatan atau RMS. Pemberontakan RMS ini dilatar belakangi oleh adanya penolakan masyarakat Maluku terhadap terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Mereka menolak jika negara Indonesia Timur digabungkan ke dalam NKRI dan ingin mendirikan negaranya sendiri, yaitu Republik Maluku Selatan. Dan yang terakhir yaitu ada PKI Madiun. Pemberontakan ini terjadi akibat perbedaan ideologi antara komunis dan Pancasila. Konflik ini berawal dari sakit hati Amir Syarifuddin yang diberhentikan sebagai menteri. Amir kemudian membentuk Front Demokrasi Rakyat atau FDR yang berisi 3 partai besar komunis dengan tujuan menjatuhkan kabinet Muhammad Hatta. Oke, selanjutnya mengenai kebijakan yang digunakan untuk memperkukuh integrasi nasional. Yaitu yang pertama, menghidupkan dan membangun terus komitmen, kehendak, serta kesadaran untuk bersatu. Kemudian yang kedua, yaitu menghasilkan kondisi yang mendukung komitmen, serta kehendak dan kesadaran untuk bersatu untuk membiasakan diri dalam membangun konsensus. Kemudian yang ketiga, yaitu membangun kelembagaan yang bernorma dan bernilai untuk menyuburkan persatuan dan kesatuan bangsa. Yang keempat, yaitu merumuskan kebijakan serta regulasi yang konkret, tepat dan tegas di dalam segala aspek kehidupan serta pembangunan bangsa yang mencerminkan keadilan untuk seluruh pihak dan semua wilayah. Kemudian yang terakhir yaitu usaha bersama dan pembinaan integrasi nasional membutuhkan kepemimpinan yang arif dan efektif. Selanjutnya, saya serahkan kepada moderator. Adapun pencegahan disintegrasi bangsa yaitu yang pertama memberikan pemahaman tentang patriotisme, yang kedua menghilangkan hal-hal yang berbau premodalisme, yang ketiga rakyat harus memiliki sifat selektif. Yang keempat meningkatkan rasa kepercayaan masyarakat. Yang kelima, melawan berbagai gerakan separatis. Yang keenam, keinginan untuk bersatu di kalangan bangsa Indonesia sebagaimana dinyatakan dalam Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928. Jadi kesimpulannya yaitu, disintegrasi adalah keadaan tidak bersatu padu, keadaan terpecah belah, hilangnya keutuhan atau persatuan, perpecahan. Disintegrasi bangsa akan memudarkan kesatupaduan antar golongan dan kelompok yang ada dalam suatu bangsa. Disintegrasi bangsa terjadi disebabkan oleh beberapa faktor. Dalam kaitan dengan politik pembangunan hukum, maka Pancasila sebagai dasar pencapaian tujuan negara melahirkan kaidah-kaidah penuntun yaitu hukum Indonesia yang harus bertujuan dan menjamin integrasi bangsa baik secara teritorial maupun ideologis. Hukum harus bersamaan membangun demokrasi, membangun keadilan sosial, maka hukum Indonesia harus tegas demi menjaga persatuan, meningkatkan rasa nasionalisme, keadilan harus dijunjung tinggi, dan toleransi antar agama, suku, ras harus ditingkatkan.